Oke, karena udah 8:30 ya, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Maaf ya, telat-telat tadi habis dari fakultas dulu. Oke, nanti di akhir sesi ya, nanti kan saya akan membagikan memberitahukan nanti kan ada tugas kelompok ya, nanti seperti ini. Nanti saya jelasin di suku kenapa harus ada ini gitu ya. Oke, kita masih melanjutkan nanti saya rekam ya, lagi rekam nggak ya nih? Rekam. Oke, kita lanjutkan materi yang lanjutan yang kemarin, masih sekerumet yang namanya di sistem basis data dulu ya. Nah, di sini ada basis data relasional, artinya membuat suatu data akan merealisasikan terhubung dari tabel lain ke tabel lainnya. Oke. Kita zoom dulu ya. Oke, di sini tutur atau arsitektur basis data. Jadi kemarin sih kita udah membahas yang namanya cara memandang data atau abstraksi data atau memodelkan data seperti apa. Kemarin ada 3 tuh yang ANSI SPARK itu. Itu artinya gimana caranya kita memandang suatu data. Data itu cara pandang dengan 3 model kemarin ya. Pertama modelnya ida internal, menentukan yang namanya file, table, record, index dan sebagainya. Kemudian lanjut ke tahap konseptual. Konseptual itu artinya Anda menentukan siapa sih yang akan berhak untuk mengakses file data table tersebut gitu ya. Nah, kemarin yang tugas nomor 2 seperti itu sih, dari data table itu seorang konseptual ngapain gitu ya. Konseptual itu artinya ya berarti Anda seorang admin ADBA atau database administrator punya data yang aksesnya diapain gitu. Mau misalkan si orang klien itu bisa membaca data itu, bisa melihat data itu semua atau tidak, dibatasin datanya, itu konseptual. Kalau sisi eksternal itu pengguna aplikasi, ya, seperti kita misalkan membuka SIA, nah itu sebagai yang namanya user, nah, itu sisi yang namanya eksternal, kan ada 3 itu. Perlu yang kita di sini lebih detail hari ini itu belajar yang namanya di sisinya internal ya, menentukan yang namanya kita mendapat atribut dari mana, mendapat tabelnya gimana, file-nya dapatnya dari mana gitu ya, file atau atribut ya, atau kolom ya. Kalau record itu bisa dinamakan dengan row atau dinamakan dengan tuple ya, tuple. Itu biasa bahasa data mining. Kemudian melalui deskripsi struktur base data, tentukan jenis data, artinya datanya bentuk integer atau yang namanya varchar untuk kalimat misalkan, atau untuk date untuk tanggal, atau date time untuk tanggal waktu dan tahun misalkan ya. Kemudian hubungannya relasi dan ada keterbatasan data yang ditangani. Ya, di struktur yang namanya di base data ya. Nih kita mau awalnya kan kayak kemarin ya, yang di slide di pertemuan kedua itu yang saya record. Itu kan ada yang namanya dokumen perumahan ya, rumah gitu ya. Di situ ada yang namanya property foreign gitu ya. Artinya untuk rental properti, kemudian ada untuk owner kan, data owner. Ini semuanya berdasarkan bekas file. Bekas ini bisa bentuk yang namanya di file Excel atau bekas filenya bekas yang di buku atau di catatan manual gitu ya. Kemudian yang ada di data-data yang ditulis diisi itu ada rekaman record. Ya, semua ada banyak gitu, ada berapa record, berapa file. Di file itu ada beberapa data. Jadi nanti dibagi-bagi. Misalkan nih rekaman datanya ada tentang yang namanya laporan yang namanya absen mahasiswa. Misalkan nanti kan di absen mahasiswa ini akan jadi elemen data atau file. Misalkan
di absensi kan ada nomor, ada nama mahasiswa, ada NIM mahasiswa, misalkan kehadirannya, nah itu akan jadi elemen atau jadi yang namanya atribut, akan jadi namanya kolom misalkan ya. Nah itu cara hierarki dari sistem basis data. Ya kita kan dari data manual atau data yang berbasis file itu dibuat saling integrasi, jadi beberapa rekaman akan menjadi satu. Nah, ini struktur penyimpanan penyimpanan dari file table database data. Pertama kalau struktur penyimpanan file itu ini mirip-mirip kayak ini ya, sama aja mirip seperti Anda di Windows Explorer. Ada ini misalkan kalau di Windows Explorer itu di drive 1 itu misalnya di drive C, ini drive D, drive E misalkan ya. Kalau misalkan kita lihatin seperti ini, kalau saya misalkan contohnya di Windows Explorer. Nah, misalnya gini ya. Ini kan drive C, drive E, drive H misalnya. Kemudian ada subfoldernya. Sama dengan ini, ada subfolder ya. Sama seperti ini nih. Berarti foldernya ada misalnya di E misalkan. Nah, ada Abdimas, ada admin dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ada sub lagi. Baru ya misalkan nemu nemu filenya misalkan. Nah, ini misalnya filenya. Ya, sama seperti ini strukturnya itu. Ya, subfolder, file, dan sebagainya. Kemudian ini struktur penyimpanan file, kemudian struktur penyimpanan di table di dalam suatu data. Pertama root, ya kalau kita misalkan Anda nyimpen kalau Anda misalkan buka pernah yang suka ngupload misalkan ada ke web dibuat aplikasi, kemudian Anda bisa ke hosting kan ada root untuk menyimpannya itu data simpan di mana gitu. Kemudian ada user 1, user 2 misalkan ya. Anggaplah kalau Anda mau biasa menggunakan SAM misalkan ya, usernya ada user root yang bawaan dari MySQL-nya atau kita buka user baru. Kemudian lanjut kita membuat database name. Jadi andai kalau saya di sini cuma mencontohkan misalkan ya, saya ada database-nya tuh namanya akademis misalkan. Atau perkuliahan database-nya. Kan perkuliahan terdapat dari beberapa tabel ya. Misalkan tabelnya di sini ada tabel tabel mahasiswa, tabel dosen misalkan. Ya, kemudian tabel itu akan berisikan di dalamnya itu akan ada namanya atribut. Ya, ini ada NIM, ada nama, ada kelas, ada alamat, itu ada atribut atau yang namanya kolom atau field namanya. Kemudian entitas itu perwujudan dari dunia nyata ya. Jadi entitasnya contohnya kalau misalkan Anda di perkuliahan Anda membuat database misalkan ya. Berikut itu terus Anda menemukan beberapa aktor, beberapa yang akan jadi data hasil dari interview wawancara atau observasi misalkan atau kuesioner. Menemukanlah aplikasi perkuliahan. Saya mempunyai data dosen, data mahasiswa, kemudian ruangan yang dipakai, kemudian objeknya mata kuliah, kemudian hasilnya adalah nilai misalkan. Itu adalah Anda pilih itu ada set entitas. Jadi contohnya di sini tabel set entitas. Syarat entitas itu harus mempunyai atribut. Ya. Jadi kalau di indeks tadi tabel ini mahasiswa itu mencari atribut, cirinya atau dokumennya ada file-filenya, ada ini lagi nih, ada yang elemen datanya lagi nih. Elemen datanya ada NIM, misalkan nama mahasiswa, ada kelas, ada alamat. Ini andaikan ini ada record ya. Ini ada file perkuliahan misal. Kalau kita contohkan dari sini. File perkuliahan, kemudian ini adalah datanya, misalkan data ini adalah mahasiswa, misalnya ini perkuliahan, ini data mahasiswa, data dosen, misalkan data kuliah. Kemudian data mahasiswa dibagi lagi, misalnya ada atributnya, elemen datanya, berarti elemennya contohnya ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kelas dan alamat. Kemudian yang berikutnya bawahnya ada record, ya, record atau dinamakan dengan tuple atau namanya baris. Nah, ini untuk struktur dari penyimpanan file dalam database data. Kalau kita lihat di model, ya kita modelkan seperti ini. Wah, ini laptop saya lagi nge-lag sekarang. Misalkan di sini ada model untuk college dari kampus gitu ya. Kemudian ada di sini ada dua kegiatan. Pertama itu registrasi untuk jadi siswa. Ini anggaplah misalkan di tempat kursus atau tempat kuliahan ya.
Kemudian di sini ada kelas scheduling, di penjadwalan kelas. Di sini ada ini yang tanda seperti ini, ya ini nama entitas. Student, room, class, course gitu kan. Itu adalah entitas. Setiap entitas kan di sini mempunyai atribut ya, ini atribut yang dilihatin. Kemudian yang tanda seperti ini adalah hubungan. Hubungan antara table student sama enroll. Itu ada hubungannya apa? Dari student ke interaksi ke pendaftaran adalah dia daftar. Ya, mendaftar ke dalam pendaftaran, form registrasi misalkan ya. Kemudian dia akan mendapatkan suatu kelas dan melakukan yang namanya belajar atau kursus. Kemudian di kelas scheduling, jadi sama juga di sini ada ruangannya dulu, kemudian digunakan untuk kelas, kemudian teach profesor yang ngajar di kelas itu adalah sebuah profesor, kemudian menghasilkan nanti course atau kursus. Ya ini nanti keterhubungan datanya. Misalnya kalau saya buat di sisinya mesti ada mahasiswa dosen, misalkan mahasiswa, nanti kan ada mahasiswa yang belajar, di sini misalkan ada apa namanya, ada dosen misalkan, di sini ada ruangan, di sini ada suatu mata kuliah dan nanti hasilnya ada nilai misalkan. Nah ini seperti ini nanti contohnya kayak IRD, Entity Result Diagram. Jadi kita lihat model data ini modelnya seperti apa, hubungannya, datanya tipenya apa gitu ya. Nah tadi saya udah jelasin aplikasi data itu cara tingkatan level bagaimana melihat data. Ya tadi kan ada 3, ada eksternal untuk user, konseptual untuk yang pengatur atau DBA, biasanya perencanaan database atau database administrator. Kemudian sisi internal tadi menentukan file, biasa datanya, file, kolom, kemudian baris, record dan sebagainya. Nah ini kayak kemarin ya, jadi kita di 3 konseptual itu ada sisi yang namanya konseptual, ada internal, kemudian di sisi eksternal untuk program aplikasi. Jadi kita si end user itu bisa membuka apa saja, diatur di sini konseptualnya. Ini DBM aja di sini kan DBM nih. Terus untuk nge-view-nya. Yang udah jelasin kemarin. Oke, kemudian ya berikutnya karena kita masih main di sistem base data, berarti Anda sekarang menentukan, tadi udah saya jelasin entitas itu objek memiliki suatu dalam dunia nyata ya, contohnya tadi ya. Cara menemukannya misalkan Anda mempunyai suatu kasus, ya, misalkan di perkuliahan, temukan tadi ada punya data mahasiswa, data kuliah, data ruangan, kemudian punya data nilai, kemudian mata kuliah ya. Nah, kemudian setiap alat entitas itu memiliki beberapa atribut yang mendefinisikan karakteristik objek. Ya, contohnya kita lihat entitas itu, lihat dari tiga karakteristik. Pertama dari data fisik, abstrak atau konsep, dan kejadian. Kalau kita lihat tarik lagi, misalkan ke tadi ada perkuliahan di suatu membuat database perkuliahan, berarti yang untuk data fisiknya itu apa? Itu ruangan berarti. Kan kalau tapi seperti rumah, manusia, pegawai, peserta didik. Fisik kelihatan kan? Berarti ruangan sama dosen sama mahasiswa itu kelihatan kan data fisik berarti. Kemudian kalau abstrak konsep seperti departemen, pekerjaan, mata pelajaran berarti yang termasuk abstraknya itu kalau untuk konsep kalau di perkuliahan berarti mata kuliah kan nggak kelihatan. Ada mata kuliahnya, tapi kan itu konsep. Ya, konsep kan mata kuliah konsep. Kemudian kejadian, ya. Jadi contohnya ada pembelian, penjualan, peminjaman. Jadi kalau posisi kita kejadian itu adalah nilai ya, kejadian. Kan nilai kejadian ini atau di konsep lah nilai itu. Nah, itu jadi cara melihat di mana kita nemu entitas atau tadi nemu yang namanya perkuliahan kok saya nemu ada data dosen gitu, data mahasiswa. Nah, itu. Ya, dapatnya dari 3 ini. Ada fisik, abstrak atau konsep dengan kejadian. Kemudian data entitas itu dibedakan menjadi 2 macam. Jadi entitas kuat dan entitas lemah. Ya. Jadi kalau misalkan nama entitas, kalau yang namanya pegawai itu kan nggak berkaitan sama nggak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau saya nih misalkan dalam ini ya, bisa gini ya. Kalau nilai itu termasuk yang namanya, kalau saya di perkuliahan ya, di perkuliahan itu ada dosen, mahasiswa,
Itu kan itu yang kuat. Perkuliahan kalau nggak ada dosen sama dosen itu selesai. Nggak akan ada yang namanya perkuliahan. Termasuk mata kuliah pun juga sama. Itu termasuk entitas kuat yang datanya wajib ada. Kemudian nilai semua ruangan juga semuanya ada gitu kan ya. Nah, kalau di sini contohnya di tanggungan, di sini saya mempunyai entitas pegawai. Pegawai itu mempunyai tanggungan istri, anak. Nah ini tanggungan si entitas tabungan ini atau tabel ini, kalau tabel ini nggak ada, ini nggak akan ada gitu. Itu yang namanya entitas lemah. Contohnya lagi kalau yang gampang lagi, kalau Anda misalkan di bank, kalau tabelnya atau entitasnya si nasabah sama deposito itu kan nasabah, tabungan sama deposito kan. Kalau nasabah, tabungan kan entitas kuat, tetapi deposito itu termasuk yang namanya lemah. Kenapa? Kalau nggak ada tabungan kan nggak ada deposito. Karena kenapa? Karena kan ada beberapa nasabah yang nggak melakukan deposito. Jadi yang nggak selalu dipakai itu. Nah itu yang namanya entitas lemah ya. Jadi ada dua entitas yang kuat dan entitas lemah. Ini contohnya. Ini atribut tadi ya. Jadi merupakan karakteristik entitas atau hubungan menyediakan penjelasan tentang entitas atau prinsip untuk persaingan. Dalam penerapannya, tabel fisik atribut merupakan file atau kolom dari sebuah tabel. Ya, jadi atribut itu adalah sebuah file atau kolom ya dalam satu tabel. Kemudian lanjut, Anda menentukan. Nah, atribut itu nggak sembarangan menentukannya. Nah, itu kalau sistem base data itu detail ke situnya. Jadi saya meskipun mengajar perancangan base data, tetap ininya harus tentuin dari sistem ininya, sistem base datanya. Makanya harusnya mata kuliah ini sistem base data sama perancangan base data itu beda gitu, beda-beda semester, jangan bareng. Di atribut, simple atribut dan composite atribut, ada single value, mandatory atribut, derivative atribut, dan key atribut. Apa sih masing-masing kita lihat. Simple atribut itu atribut terkecil yang tidak bisa dipilih lagi. Ya, suatu atribut tidak dapat dibagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Ya, contohnya jenis kelamin. Coba kira-kira kalau jenis kelamin itu dibagi lagi nggak akan bisa kan? Jenis kelamin apa lagi coba jenis kelamin? Oh ya, masih bingung Pak. Contohnya yang bisa dibagi lagi kayak nama. Ya, nama bisa dibagi nggak? Nama bisa dibagi. Nama itu nanti atribut nama itu bisa dibagi dengan apa? Dengan apa namanya, nama kan ada nama bisa dibagi dengan nama depan, nama inisial, nama tengah dengan nama belakang. Itu atribut yang bisa dibagi lagi. Tapi kalau jenis kelamin itu nggak bisa. Makanya itu namanya simple atribut atau atomic atribut. Saya biasanya di UTS suka ada soal ini. Di atribut yang termasuk simple atribut yang mana? Saya lihatin ini di suatu table, nanti identifikasi misalkan degree yang banyaknya record berapa, banyak atributnya berapa, semuanya beranak persatunya tuh dari satu table. Ya itu entitas atomik. Kemudian berikutnya komposit, atribut yang dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Ya, nah nama itu termasuk dalam atributnya komposit atribut. Ya, tadi kan contohnya yang tadi mah atomik kan contohnya di kelamin nggak bisa dibagi lagi. Ini atribut atomik yang menggambarkan atribut dasar dengan satu arti tertentu. Ya. Dengan atribut nama. Nah ini bisa dibagi nama nih. Yang nama depan, nama belakang, nama tengah misalkan. Kemudian single value. Single value contohnya nilainya akan itu doang. Nggak akan ada yang lain. Kalau jenis kelamin bukan single value. Kenapa? Single kan bisa diisinya dengan jenis kelamin pria wanita kan isinya itu. Tapi kalau nama depan tetap nama itu sendiri satu gitu kan. Misalnya nama saya Wawan Priyata, pasti nama depannya Wawan doang. Nggak mungkin ada Wawan Priyata double gitu kan. Atau misalkan Ansupati misalkan ya. Udah Ansu doang depannya kan. Jadi itu contohnya single atribut yang isinya akan itu gitu. Ya. Nggak akan ada yang lain, itu namanya single atribut. Kayak NIM Anda pasti itu kan, mungkin ada punya dua NIM-nya. Ya, kemudian multi value atribut. Nah, ini atribut dapat memiliki lebih dari satu nilai yang jadi sesama di sebuah data tunggal, misalkan atribut lokasi.
Lokasi kan hasilnya bisa banyak kan. Kalau Anda misalkan masukin ke dalam table lokasi kan bisa ini bisa jawabannya bisa orang bisa pasar, bisa lagi di pariwisata, lagi di kelas dan sebagainya. Itu motif value atribut. Jadi jawabannya bisa banyak gitu. Ketika orang record ngisi itu bisa banyak. Kalau nama depan tetap satu. Nah, itu jenis dari penentuan yang namanya atribut. Kemudian atribut yang atribut turunan dari atribut lain, misalkan jumlah pegawai dari tabelnya pegawai. Ini itu contohnya untuk atribut turunan. Kemudian untuk kayak atribut, ini menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. Ya, misalkan ada pengguna yang namanya primary key, misalkan ya ada super key, ada candidate key gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kalau super key adalah suatu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Ya, jadi semuanya itu sebuah super key. Ya, super key semuanya. Jadi kan beda ini sama ini misalkan pegawai sama ini siswa, misalkan ini bedain kan beda tuh. Nah, ini super key. Kalau kandidat key ini merupakan super key yang jumlahnya atributnya paling sedikit. Contohnya misalkan untuk kandidat key ya. Kandidat key misalkan saya ada di sini. Kira-kira yang jumlahnya paling sedikit atribut paling sedikit apa misalkan. Kalau nama kan bisa beda-beda ya. Kemudian alamat bisa beda-beda juga. Agama ada 5 bisa beda juga. Jenis kelamin pria ini bisa. Jadi NIP, NUPTK sama jenis kelamin kalau di sini bisa digunakan jadi kandidat key. Kalau misalkan di sini departemen nomor nama lokasi ini cuman kandidat key-nya nomor. Ini kan bisa namanya banyak lokasi bagi banyak. Kalau ini kode mapel, nama mapel sama semester ini ketahuan. Sini kandidatnya bisa yang namanya kode atau semester. Tapi untuk primary key adalah kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama. Ya, contohnya kalau di pegawai menggunakan NIF. Nah, NIF itu nggak mungkin sama dalam satu perusahaan. Ya, sama kayak KTP atau NIM, NPM, nomor mahasiswa. Dari pertama Ubara muncul sampai sekarang itu NIM itu nggak boleh sama. Jadi kenapa kalau di Anda selalu diminta nomor KTP gitu kan ya? KTP-nya berapa? Jadi kan dari KTP kelihatan. Kita misalkan kerja di mana, misalkan ya, kita punya tunjangan apa, misalkan kita udah vaksin, kita punya pinjaman di mana, misalkan. Itu nomor yang namanya unik. Akan jadi primary key. Jadi yang akan utama di dalam satu table itu namanya memiliki kunci utama. Ini atribut yang utama. Berarti kalau di sini mata kode mapel, di sini adalah NIS, ya, kemudian ini NIF, kemudian di sini nomor. Jadi itu adalah atribut menentukan yang namanya mana super key, kandidat key, sama primary key. Oke, lanjut. Setelah ini berikutnya adalah ini fisikal udah kemarin ya. Istilah berikutnya adalah derajat. Derajat itu suatu relasi jumlah atribut yang dikandungnya. Kemudian kardinalitas, jumlah tuple yang dikandungnya, ini jumlah record ya. Jumlah record yang dikandung, ini ada jumlah atribut, jumlah kolom. Database relasional ini saling relasi. Kita lihat contohnya. Contohnya ya. Untuk nama atribut, brand snow, street, city, postcode itu adalah atribut. Degree itu banyaknya. Ada berapa atribut? 1, 2, 3, 4. Misalkan degree. Cardinality banyaknya record. Misalkan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian relasi. Ini relasi ini. Ini ke sini. Misalkan tabel brand sama tabel staff itu relasi melalui apa? Melalui table di sini di tabel brand snow ya, di kolom brand snow atau di field brand snow. Ini termasuk kalau saya bilang tadi kandidat ya, kandidat key, ini kan postcode sama brand snow misalkan. Yang jadi pemiliki itu brand snow. Tapi ketika dia berelasi sama tabel lain,
kalau brand Snow dimasukin ke dalam table staff, si kunci primary key di sini akan jadi plugin key, jadi kunci tamu. Jadi dia untuk koneksi relasinya antara staff now sama tablenya brand itu melalui yang namanya atribut base now. Jadi primary key-nya. Jadi di sini sebagai di table staff untuk brand Snow itu sebagai plugin key, kunci tamu. Tetapi di brand Snow di tablenya brand Snow itu sebagai primary. Jadi primary key itu termasuk yang namanya untuk merelasikan, menghubungkan antara table lain ke table berikutnya. Nah itu yang makanya kenapa belajar database relasional. Beda kalau yang via yang tradisional kan nggak bisa terhubung kan. Nah di sini jika contohnya di sini ada table yang saling berhubungan semua. Di sini misalkan ada di mahasiswa, ada tabel mata kuliah, tabel nilai, tabel dosen. Nih di sini yang hubung nomor ketika nilai terhubung ke mata kuliah menggunakan di sini kan sebagai perizinya, di sini sebagai pemilikinya. Kemudian untuk yang mahasiswa pun juga sama, nomor mahasiswa ke nilai dia ini relasinya, kemudian dosen pun juga sama. Ulang aja itu ya. Ya, ini relasinya. Jadi kode artinya relasi gimana sih? Artinya si tabel nilai itu dapat data dari tabel mata kuliah, tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Nyari apa? Kalau di tabel nilai ini mencari data dosen. Dengan menyambungkan NIP dosen nanti bisa mengambil juga nama dosennya, golongannya, jurusannya bisa diambil dengan merelasikan seperti ini. Ya itu artinya relasi. Jadi apa sih fungsinya relasi? Untuk menghubungkan dengan tabel yang lain untuk mendapatkan data gitu. Ya kalau datanya digabung boleh juga sih digabungin semua gitu dalam diri. Itu kayak apa bedanya sama data data sederhana, data yang manual gitu. Ini misalkan saya di Excel, di perkuliah saya gabungin semua nih nomor mahasiswa. Bisa kan gabungin semua nama mahasiswa, alamat, kelas, kode mata kuliah, gabungin semua bisa. Nah itu kalau seperti ini hasil termasuk hasil yang normalisasi data juga. Ya. Jadi bisa-bisa nanti datanya biar agak lebih simpel gitu jadinya nanti. Oke, berikutnya. Sok nyalain ya. Oke, IRD ya. IRD suatu diagram bentuk gambar simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas. Nah, IR diagram digunakan profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai. Jadi lihat kan dari tiap data gimana. Ya, jadi untuk menemukan IRD, jadi Anda bisa pertama itu data apa saja yang diperlukan untuk bisnis mereka gitu ya. Jadi artinya saya misalkan ya dari sistem perkuliahan. Dari si perkuliahan data apa sih yang bisa butuhkan misalkan. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya yang perlukan dapat tadi. Berarti ada data dosen, data mahasiswa, data nilai, data mata kuliah, data ruangan, seperti itu ya contohnya untuk data apa saja yang diperlukan bisnis mereka. Kalau di SIA kan beda lagi tergantung kasusnya. Kemudian bagi data tersebut berrelasi dengan satu antara lain ya, bahkan dibuat gambar tadi, digambar-gambarin hubungannya. Yang gini kan nih, begini nih. Tapi ini nih berbentuk table, jadi nggak IRD ya. Jadi kayak tadi tuh yang di atas yang enroll tuh. Siapa saja yang diperbolehkan mengakses data tersebut. Nah ini kan bagiannya konseptual kan. Nah datanya apa yang bisa dibukanya. Si misal mahasiswa buka data, buka apa aja. Yang dosen buka apa aja, nggak semua kan. Nah itu untuk IRD. Nah, sekarang cara menggambarkan IR diagram setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data. Pertama, menemukan atau mendefinikan entitas. Berikutnya, menemukan atau mendefinisikan atribut, menemukan membandingkan relasi, menggambarkan IRD menggunakan notasi standar. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menentukan entitas. Pertama itu membuat ilustrasi.
atau role of business, kemudian tentang sistem yang dicari entitasnya. Kemudian tandai objek, ya, tandai objek oleh kata benda yang di dalamnya tersebut. Kemudian setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut atribut. Kita lihat studi kasusnya ya. Buat ilustrasi ya untuk gambar cerita role. Nah ini yang nanti akan jadi tugas kelompoknya. Dan ini tugas ini akan sampai ke UAS nanti. Nanti kelompoknya kita lihat, saya lihat di nanti absen, kira-kira ada jumlah mahasiswanya ada berapa. Kalau kelas yang kemarin saya bagi kan jumlahnya 35, itu dibagi sekelompoknya 5. Jadi terdapat 7 kelompok. Kita lihat kalau yang ini kelas ini berapa jumlahnya. Ini tugasnya panjang sampai UAS. Ya, jadi kita lihat di contoh di objek mana ya. Ya, ini adalah contoh ya role of business atau role. Bisa kalian ini kasus ya. Jadi nanti tugasnya Anda membuat kasus seperti ini. Ya, buat kasus seperti ini. Anda dibuat ide cerita seperti dulu. Ini seolah-olah kan studi kasus kan, belajar di kasus. Jadi Anda mendapatkan atribut itu nggak tiba-tiba Anda seperti ini, tiba-tiba Anda nemu ya misalkan ya, nemu mesti tabel mahasiswa, nomor mahasiswa number, nama mahasiswa teks, alamat, kelas dari mana dapat ini gitu. Dapat dosen, dapat dari mana tabel mahasiswa itu. Tabel mahasiswa itu ada prosesnya. Berarti makanya kenapa di skripsi itu dia ada di penelitian atau di kerja praktek, Anda tiba-tiba punya data nih untuk membuat aplikasi keuangan misalkan. Dapat dari mana datanya gitu. Makanya kalau nanti di ujian skripsi, cara teknik pengumpulan datanya disebutkan gitu. Ada dilampirkan. Anda ada wawancara dari ini atau saya punya dokumen ini, saya lihat datanya, nemulah saya data nomor mahasiswa ini. Gitu. Makanya ini belajar dari kasusnya. Andaikan Anda ini hasil dari interview misalkan, begini kan. Contohnya kasus ini, perusahaan A memiliki 100 pegawai. Kan tadi tandanya menemukan ini kan tandai ya. Mana tadi? Nah, langkah-langkah mendirikan identitas. Buat ilustrasi atau gambar cerita kan tadi tuh. Ceritanya. Kemudian tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di ilustrasi tersebut. Ya, ini ilustrasinya ini ya, ilustrasinya ini ilustrasinya nih. Tandai sebagai kata benda sebagai untuk kandidat entitas ya. Kata bendanya. Jadi perusahaan termasuk kata benda. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Nah, saya pegawai sengaja saya merahin biar gampang. Setiap pegawai dipimpin oleh pengawas mandor. Oke, ini kata benda. Dari pegawai perusahaan itu sendiri, tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk satu departemen dan dalam satu departemen. Ya, ini departemen udah dimasukin ya, kan sama aja sama ini. Dia sama berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dapat terdiri dari beberapa pegawai. Setiap departemen dikepali oleh seorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Nah, kata lokasi kan kata benda. Lain. Kemudian selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Ya, ini beberapa proyek. Nanti akan ada soal UTS yang seperti ini ya. Saya nanti ngasih kasusnya. Ada tanda seperti ini, Anda dibuat yang namanya tahap seperti ini. Tik-tik, Pak.
Saya tadi sampai mana materinya ya? Udah nggak ngomong sendiri. Saya tadi pakai lab fisika jaringannya. Saya pas liatin udah beres ya. Lah kok gak ada suaranya? Pas liatin gue liat WA, oh iya ya. Kata saya ada masalah jam berapa ya? 8.52. Ini pakai jaringan sendiri saya nih. Tadi pakai jaringan komputernya lab fisika tadi. Tadi sampai mana saya? Keluarnya sampai mana tadi? Dengar nggak? Bagaimana tadi yang jelasinnya? Sampai ini Pak, sampai permasalahan. Mana slide mana? Bro mau beres saya udahan. Sampai sini nggak? Iya Pak. Sampai situ Pak. Bawahnya belum? Bawahnya belum Pak. Belum Pak, belum. Oke. Terus dulu saya ulang itunya. Itu recordnya masih jalan nggak? Masih Pak. Masih Pak, masih. Nanti kalau pindah ini sekirim aja ya, biar nanti itu saya diupload. Oke Pak, baik. Karena kalau pemahaman kurang nanti kalian di UTS-nya ada yang nggak ngentar di sisi UTS-nya sama di sisi sisi UTS sama di sisi kelompoknya. Oke, ini kasusnya untuk membuat role bisnis ya. Untuk membuat role bisnisnya, jadi nah, jadi kan ada membuat ini ya, membuat yang pertama itu biar kita sisi barang itu yang dibeli, enggak itu yang sisi pertama itu yang final dulu. Ini datang dulu apa? Oke, di situ perusahaan A ya. Jadi ini as penting. Dari 4 kasus ini, jadi kan Anda menemukan intinya Anda akan menemukan yang namanya kata-kata benda ya. Jadi kalau misalkan saya nggak ada Pak, ya buat sendiri, buat kelompok, buatlah kasus buat ide cerita, ya diceritakan gini ya, dapatnya dari mana? Dapatnya anggaplah Anda sebagai habis melakukan wawancara gitu ya sama perusahaannya atau misalkan tugasnya kan nanti seputar ubara ya. Misalkan Anda membuat membuat kasusnya itu kan rencananya membuat aplikasi misalkan penjadwalan satpam misalkan ya. Penjadwalan satpam berhak untuk sip satu siapa gitu ya. Anda membuat ide ceritanya seperti ini, dibuatnya aja seperti ini. Anggaplah sebagai hasil wawancara dengan satpam itu gitu ya. Kemudian kalau udah beres, nanti dari ide cerita ini akan Anda cari mana yang namanya kata benda. Di sini nanti saya share ininya ya. Jadi kata benda di sini ada perusahaan, pegawai, karena saya capek panjang tadi ngejelasin. Tahu-tahu internetnya mati tahu enggak. Kemudian perusahaan, pegawai, pengawas mandor, departemen, lokasi, proyek, sama tanggungan. Ya, ini contohnya untuk tanggungan. Kenapa termasuk yang relasi lemah? Karena tanggungan itu di sini seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jadi kalau misal pegawainya udah nggak kerja lagi, nggak ada tanggungannya berarti. Ya, makanya tanggungan itu termasuk entitas lemah. Ya. Kemudian tabung udah ya tandain ini udah bisa tandain. Kemudian yang tahap ketiga, kita buat nih dari kata benda ini, yakinkan apakah ini entitas gitu. Jadi Anda ini dulu dibuat dulu misalkan di perusahaan, kira-kira atributnya apa? Main kira-kira dulu kalau belum dapat. Kalau misalkan nyatanya Anda melakukan wawancara atau melihat dokumen. Itu kalau nyatanya ya, kalau misalkan Anda tugas nanti kan nyari-nyari atribut, sini nyari aja dari Google, misalkan data perusahaan bisnisnya apa, pegawai apa atributnya misalkan. Ya, gitu. Kemudian misalnya pegawai, nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Nah, sekarang kita lihat setelah Anda dapat seperti ini, ya dapat semua. Apakah perusahaan entitas? Kita lihat kasusnya. Di sini kan perusahaannya perusahaan A ya. Perusahaan di kasus ada di perusahaan A. Berarti perusahaan ini
akan jadi record, jadi perusahaan misalnya nama perusahaannya 1 misalnya atau 50. Nama perusahaannya nama perusahaan A, alamatnya di halaman, udah 1 record doang. Nah, kalau 1 record doang hasilnya itu bukan entitas. Jadi dari kasus ini perusahaan nggak masuk dalam entitas. Kemudian pegawai nama KTP, nama alamat, kalian pasti butuh ini KTP. Kayak pengawas, ini ada entitas. Jadi nanti entitas jadi table kan ketika di database-nya itu. Kemudian pengawas kan pegawai juga. Nah ini sama kan? Otomatis pengawas bukan entitas, dicoret. Ini dua-dua bukan. Departemen, nah departemen tadi termasuk atribut jenisnya apa ya? Entitas termasuk ini ya, abstrak ya atau konsep ya. Kalau perusahaan fisika nih. Kemudian lokasi bukan, karena kan isinya cuma 1 field doang, 1 atribut doang, berarti bukan entitas. Kenapa? Karena dia bisa masuk juga nih ke sini sebagai table, sebagai kolom kan. Di lokasi bukan yang namanya entitas. Kalau proyek kan dia termasuk proyek itu adalah termasuk konsep ya, atau transaksi dah ya, atau yang namanya kejadian, atau konsep dah kayak nilai. Nah ini termasuk dalam entitas. Tanggungan juga sama, teman entitas ini lemah, ini kuat, kuat. Jadi di sini ada, jadinya dari kasus tadi ada tabel pegawai, tabel departemen, tabel proyek, sama tabel tanggungan. Nah, jadi nemulah 4 yang namanya entitas dari sini. Ini saya merahin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti saya matinya saya share. Oh iya, nanti akan ada mata kuliah ini lagi diajuin ke praktikum ya. Jadi tadinya kan nggak ada praktikum, cuma karena database itu jarang ada praktikumnya, misalkan. Jadi ini udah saya konsep kemarin diajukan. Jadi mata kuliah termasuk yang namanya termasuk mata kuliah yang akan praktikumkan. Jadi nanti siap-siap habis UTS akan jadi praktikum ke kelas. Jadi 3 kali praktikumnya. Oke, ada tanya sampai sini. Sampai saya lihat dulu berapa jumlah mahasiswanya. Esensi online. Ini jam Rabu 10.30. Oke, jumlahnya 40 ya. Berarti di sini terdapat 8 kelompok ya. Jadi nanti Anda kelompoknya ada 8 kelompok, 1 kelompok 5. Jadi nanti silakan Anda berdiskusi sama teman-temannya, ya berdiskusi. Anda misalkan mau kelompok siapa saja kelompoknya. Jadi nanti kalau udah dapat kelompoknya 5 orang, silakan Anda kirim di WA grup, ditulisin nama-namanya. Misal kelompok 1 namanya siapa saja 5 orang ya. Jadi nanti biar yang teman-teman yang lain nggak salah ngambil temannya lain. Gitu. Jadi nanti kalau udah yang punya duluan kelompoknya langsung tulis aja di grup. Ini kelompoknya siapa saja 5. Udah nanti tinggal list aja berikutnya kelompok yang lain. Jadi nggak double untuk orang-orangnya. Jadi ketahuan yang misalkan nggak sebarengan sekelas, atau yang kan ada tuh yang beberapa kelas digabungin di satu mata kuliah ini. Nah nanti kan bisa siapa yang belum, nanti tinggal berhubungan aja yang enggaknya. Paham? Untuk perkelompokannya saja 1 kelompok 5 orang ya. Jadi nanti tugas pertamanya Anda mencari buat kasus dulu, ya buat kasus seperti yang deskripsi tadi. Ya, membuat kasus dulu. Jadi tugas pertamanya Anda buat kasus seperti ini, buat dulu. Jadi objeknya wajib di Bayangkara ya, nggak boleh lain. Misalkan simpan pinjam koperasi boleh, atau misalkan koperasi Ubara ya, misalkan untuk penjadwalan kuliah boleh, penjadwalan menggunakan lab juga boleh, penjadwalan satpam boleh, terserah. Yang penting yang objeknya di Ubara, nggak boleh objek di luar. Dan nanti akan dipresentasikan sebelum UTS. Ya, tiap kelompok nanti saya buat 2 pertemuan untuk presentasi.
layaknya yang ini dibuat jadi suatu kasus gitu. Ya. Gitu. Kalau di kelas ya enak dulu. Kalau lulus di kelas seperti ini, nanti ditunjukin nih betul gimana, salah gimana gitu. Jadi udah yang namanya dapat sebuah kasus ini, udah dapat nih rule-nya. Anda tentukan kayak tadi sampai nomor 4 ya. Menandai suatu cerita kan udah tandain. Nah, mulai langkah 3, tentukan yakinkan bahwa memiliki karakteristik yang sebagai atribut. Anda buat dulu sebuah atributnya yang kata Menda tadi. Nah, mau perusahaan dan sebagainya. Kemudian kalau udah nomor 4 tentukan apakah yang dari sini semuanya entitas semua. Kalau misalkan gini bukan ya udah begini, perusahaan termasuk ini bukan entitas. KTP ini entitas kuat entitas. Seperti itu sih. Itu tugasnya ya seperti sini. Nanti dari sini akan gambar IRD. Cuman sekarang nggak harus cuman ini dulu. Oke, ada tanyakan? Pak, mohon maaf Pak. Untuk tugas kelompoknya nilainya kapan Pak? Apanya? Kalau deadline-nya kalau kelompok itu 2 minggu lagi. Lumayan juga itu buat kasus gak gampang gitu. Yang penting yang sekarang Anda buat ini aja, buat kelompoknya dulu minimal 3 hari lo udah pernah dapet ya 3 hari. Kalau lebih cepat itu boleh, lebih cepat lebih baik. Jadi silakan Anda dari jumlah 40 orang itu dibuat per kelompok 5 orang. Silakan dia tadi di list di grup siapa aja orang-orangnya. Yang grup 1 misalkan siapa ya udah langsung aja perwakilan ketuanya saja yang ini yang nulis. Nanti berikutnya kelompok yang lainnya kalau yang udah ada ya. Oke, nggak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi saya langsung habisin aja ya. Materinya hari ini apa ya? Basis data relasional. Oke, Rifki Johari ada? Hadir Pak. Hadir. Akbar Pasya? Hadir Pak. Rizky Padilah? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fuad? Hadir Pak. Diki Gunawan? Hadir Pak. Hadir. M. Ridwan? Hadir Pak. Rizky Ramadan? Hadir Pak. Ceril ya? Ceril Yopania ada? Hadir Pak. Di El Sabrina? Hadir Pak. Kemudian Raka Abin? Hadir Pak. Rizky Nur Pahrul? Hadir Pak. Gina Syahrani? Hadir Pak. Hadir. Hari Ramadan? Hadir Pak. Kemudian Johannes? Hadir Pak, hadir Pak. Darmawan Rizky? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fajrial? Muhammad Farid Jain? Terus Nina Sipa? Hadir Pak. Oke, terus Aninda? Hadir Pak. Safira? Hadir Pak. Terus siapa ya? Kesa Agustin ya? Safira udah ya. Muhammad Hoki ada? Hadir Pak. Oke, terus Abid Muklisin? Hadir Pak. Tadi nggak berhenti ya.